Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Semoga semuanya selalu sehat ya. Oh iya, jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Video pembelajaran hari ini mengenai perpindahan dan pengaruh kalor dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, apa yang kalian rasakan saat jam 12 siang saat matahari mulai naik? Tentu kalian merasakan panas ya. Maka suhu tubuh kita juga ikut menjadi panas. Ada yang tahu apakah itu suhu dan ada yang tahu apakah itu panas? Suhu adalah derajat panas dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor atau panas yaitu energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, sekarang kalian sudah tahu ya apa itu suhu dan apa itu panas atau kalor. Sekarang, apakah kalian tahu apa saja perbedaan dari suhu dan kalor? Perbedaan suhu dan kalor. Yang pertama, suhu merupakan sebuah besaran, sedangkan panas atau kalor termasuk bentuk energi. Yang kedua, satuan suhu adalah derajat Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia umumnya menggunakan satuan suhu derajat Celcius. Sedangkan satuan dari panas atau kalor yaitu kalori. Kemudian perbedaan suhu dan kalor yang ketiga adalah suhu tidak bisa berpindah namun bisa naik dan turun. Sedangkan kalor atau panas bisa berpindah dari satu benda ke benda yang lainnya. Perubahan akibat suhu yaitu ada pembuaian panas dan penyusutan. Pembuaian panas yaitu perubahan suatu benda yang menjadi bertambah panjang, lebar, luas atau berubah volumenya karena terkena kalor atau panas. Penyusutan yaitu perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena oleh suhu dingin. Contoh pemuaian dan penyusutan. Yang pertama, pada kaca jendela. Pemasangan kaca pada bingkai jendela sengaja dibuat lebih longgar karena kaca bisa mengalami pemuaian saat terkena panas cahaya matahari pada siang hari. Sedangkan saat malam hari, suhu udara menurun atau dingin, kaca akan mengalami penyusutan. Yang kedua yaitu pada rel kereta api. Rel kereta api yang terbuat dari besi bisa memuai saat mengalami kenaikan suhu akibat menerima cahaya matahari di siang hari atau saat kereta api lewat. Pada siang hari, sambungan rel kereta api terlihat sangat rapat karena terjadi pemuaian. Sedangkan pada malam hari, saat suhu udara menurun, sambungan rel kereta api menyusut dan celahnya terlihat. Yang ketiga yaitu pada ban kendaraan. Saat memompa ban sepeda, ban mobil, atau ban motor, udara yang diisikan ke dalamnya sengaja tidak terlalu penuh. Karena udara di dalam ban juga bisa memuai karena panas, sehingga perlu diberi ruang untuk pemuaian. Contoh yang keempat yaitu pada termometer. Pada termometer terdapat air raksa di dalamnya yang bisa memuai dan menyusut. Saat termometer air raksa digunakan untuk mengukur suhu tubuh yang sedang demam atau suhu tubuhnya tinggi, maka air raksa pada termometer itu akan memuai. Sedangkan saat termometer sudah tidak digunakan, maka air raksa akan mengalami penyusutan.
Contoh yang kelima pada kabel listrik. Pemasangan kabel listrik yang kendor bertujuan agar saat malam hari ketika suhu dingin, kabel tidak terlalu tegang atau bahkan putus saat mengalami penyusutan. Bahan penghantar panas dibagi menjadi dua, yaitu ada konduktor dan isolator. Ada yang tahu apakah itu konduktor dan apa itu isolator? Konduktor adalah benda-benda yang bisa menghantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari besi, baja, aluminium, kuningan, tembaga, seng, dan sebagainya. Contoh benda-benda konduktor yaitu ada sendok, wajan, panci, dan masih banyak lainnya. Isolator adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Contohnya adalah benda-benda yang terbuat dari kayu, plastik, kain, dan lain sebagainya. Contoh benda-benda isolator yaitu ada sendok kayu, kain lap, sarung tangan, dan masih banyak lainnya. Contoh penggunaan bahan konduktor dan isolator. Yang pertama ada panci dan wajan. Panci berasal dari bahan konduktor untuk memanaskan masakan yang ada di dalamnya. Sedangkan pegangan panci dan tutup panci terbuat dari bahan isolator, biasanya terbuat dari kayu atau plastik, yaitu untuk menghambat perambatan panas ke pengguna panci. Contoh penggunaan bahan konduktor dan isolator yang kedua yaitu setrika. Alat setrika biasanya berasal dari bahan konduktor yang akan mengantarkan panas ke pakaian, sedangkan pegangan setrika yaitu dari bahan isolator biasanya terbuat dari plastik, yaitu untuk menghambat perambatan panas ke pengguna setrika. Contoh penggunaan bahan konduktor dan isolator yang ketiga yaitu ada solder. Ujung solder biasanya berasal dari bahan konduktor, sedangkan pegangan solder yaitu dari bahan isolator yang terbuat dari plastik, yaitu untuk menghambat perambatan panas. Terima kasih, sekian video pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.